Apa yang akan kita lakukan jika kita diminta untuk membuat data yang banyak dalam satu program? Misalnya, kita ingin menyimpan data dari nama-nama teman kita untuk data kontak. Nah, kalau misalnya kalian kerajinan, mungkin aja kalian akan menyimpan data atau membuat kodenya seperti ini. Ya, itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi masalahnya, gimana kalau nanti ada banyak sekali data yang akan dimasukin? Pasti kita capek banget bikin kalimat atau kode seperti itu terus menerus. Nah, makanya kita butuh sesuatu yang namanya array. Apa itu array? Nah, di video ini saya akan bahas apa itu array dan bagaimana cara menggunakan array. Oke, jadi apa itu array dan bagaimana cara menggunakannya? Array merupakan struktur data yang kita gunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Di setiap array memiliki indeks sehingga kita lebih mudah untuk memprosesnya. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan array dalam bahasa pemrograman? Jadi, array itu kita gunakan untuk menyimpan data-data yang akan diinputkan ke dalam memori kita. Jadi, jumlah datanya bisa banyak, tapi dalam satu jenis. Array bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang banyak, tapi tipe datanya sama. Dengan menggunakan array, maka kita dapat menghemat banyak waktu. Array membantu kita mengurangi ukuran keseluruhan dari kode yang kita buat. Contohnya, misalnya kita ingin menyimpan bilangan bulat dari 1 sampai 100. Ya, kita tidak akan dapat mengingat nama variabel secara eksplisit. Oleh karena itu, kita dapat menyimpannya dengan mudah menggunakan array ini. Nah, lalu bagaimana cara membuat dan menggunakan array? Ada 3 langkah untuk membuat array. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel array. Yang kedua, kita meng-create array beserta urutan. Dan yang ketiga, kita memberikan nilai pada setiap elemen di dalam array. Ketiga langkah ini bisa kita kombinasikan dalam satu statement. Oke, langsung kita cobain aja gimana cara bikin array di dalam bahasa pemrograman C++. Di sini kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan kalau di sini kita menggunakan kurung siku untuk membuat sebuah array. Kurung siku ini bisa kita letakkan setelah tipe data atau nama arraynya. Dan angka 5 yang kita lihat di dalam kurung sikunya, itu artinya batas atau ukuran dari arraynya. Area yang kosong siap diisi dengan data yang dipastikan mengisi sesuai dengan tipe data yang akan kita berikan. Kita bisa mengisi datanya seperti ini. Kalau kalian nggak mau repot, kita bisa membuat array langsung mengisi datanya. Jadi, kalau kita punya string, kurung siku, nama, jaka, lalu kita isi dengan kurung kurawal, nama-nama datanya. Oke, untuk mencetak data satu persatu di dalam array, itu cukup melelahkan ya. Karena kita harus mengetik ulang nama-nama array beserta indeksnya. Nah, itu baru sedikit. Gimana kalau data arraynya sampai dengan 1000? Nah, di sini kita menggunakan yang namanya perulangan atau looping. Kalau kita perhatikan, di sini kita menggunakan atribut yang bernama length untuk mengambil panjang dari array. Jadi, perulangan ini akan dilakukan sebanyak isi arraynya. Kita nggak perlu lagi menentukan perulangan berhenti di angka berapa. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara menggunakan array. Nah, intinya array itu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat atau variabel. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang array.